Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillahi ta'ala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan presentasi secara online ini. Salawat berikan salam, tak lupa pula kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa ala Muhammad ali wa ala sayyidina Muhammad. sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang dianggotai oleh saya Agung Siramulana, Saya Fauzan Anzim. Dan saya Muhammad Ma'al Farhan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah PPT. Nampak weh? Iya, lihat. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Ma'al Farhan. Kepada Ma'al dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ma'al Farhan. Baik, saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu mengenai arsitektur set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code. Karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk konsumsi manusia atau programmer. Biasanya juga digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Dua bagian utama arsitektur komputer. Yang pertama itu ada Instruction Set Architecture atau ISA atau arsitektur set instruksi ISA, meliputi spesifikasi yang menentukan bagaimana programmer bahasa mesin akan berinteraksi oleh komputer. ISA merupakan sifat komputasional komputer. ISA terkadang digunakan untuk membedakan sekumpulan karakteristik yang disebut di atas dengan mikroarsitektur prosesor. Yang kedua yaitu ada Hardware System Architecture atau HSA atau Arsitektur Sistem Hardware HSA, berkaitan dengan subsistem hardware utama komputer atau CPU, sistem memori, dan input-output. HSA mencakup desain logis dan organisasi arus data dan subsistem. Baik, selanjutnya jenis-jenis instruksi. Terdapat kumpulan unik set instruksi yang dapat digolongkan dalam jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengolahan data atau data processing. Meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Operasi aritmatika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik. Yang kedua, ada perpindahan data atau data movement. Perpindahan data atau data movement berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul input dan output. Yang ketiga itu ada penyimpanan data atau data storage. Penyimpanan data atau data storage berisi instruksi-instruksi penyimpanan ke memori. Instruksi penyimpanan sangat penting dalam operasi komputasi, karena data tersebut akan digunakan untuk operasi berikutnya. Yang keempat itu ada kontrol aliran program atau program flow control. Kontrol aliran program atau program flow control biasanya berisi instruksi pengontrolan operasi dan percabangan ke set instruksi lain.
Selanjutnya itu ada karakteristik dan fungsi set instruksi. A. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau jalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau machine instruction atau instruksi komputer atau computer instruction. B. Atau yang kedua, kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi atau instruction set. Selanjutnya itu elemen-elemen dari instruksi mesin atau set instruksi. Yang pertama ada operation code atau opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada source operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang akan dilaksanakan. Dan yang keempat ada next instruction reference, memberitahu CPU untuk mengambil atau fetch instruksi. Selanjutnya ada design set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah yang pertama ada kelengkapan set instruksi. Yang kedua ada ortogonalitas atau sifat independensi instruksi. Yang ketiga ada kompatibilitas. Di antaranya ada source code compatibility dan object code compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada operation repertoire. Berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya. Yang kedua ada data types, yaitu tipe atau jenis data yang dapat diolah berdasarkan instruction format, panjangnya, banyaknya alamat, dan sebagainya. Yang ketiga ada register, banyaknya register yang dapat digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat ada addressing, yaitu mode pengalamatan untuk operan. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis operan. Yang pertama itu ada addresses, yang kedua ada numbers, dan diantaranya ada integer or fixed point, yaitu sebuah integer yang skala dengan faktor tertentu. Penting untuk dicatat bahwa faktor skala ditentukan oleh jenis. Itu adalah sama untuk semua nilai dari jenis fixed titik tertentu. Yang kedua itu ada floating point, yaitu sebuah bilangan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang ketiga itu ada desimal atau BCD, yaitu sistem pengkodean bilangan desimal yang metodenya mirip dengan bilangan biner biasa. Hanya saja, dalam proses konversi, setiap simbol dari bilangan desimal dikonversi satu persatu. Bukan secara keseluruhan seperti konversi bilangan desimal ke biner biasa. Yang ketiga itu ada karakter, yang diantaranya ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, yaitu suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Contohnya 124 adalah untuk karakter I. Ia selalu digunakan oleh komputer dan alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks. Yaitu juga ada EBCDIC atau Extended Binary Code Decimal Interchange Code, yaitu kode 8 bit untuk huruf yang dipakai pada sistem operasi komputer merek IBM, seperti Z atau OS, OS atau 390, TM, TSE,
OS atau 400, serta I5 atau OS. Yang keempat yaitu ada logical data, yang diantaranya ada bila data berbentuk binary, yaitu 0 dan 1. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ma'al. Selanjutnya presentasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tipe-tipe operasi. Tipe-tipe operasi ada 6. Yang pertama transfer data, yang kedua aritmatik, yang ketiga logika, yang keempat konversi, yang kelima input atau output, yang keenam transfer control. Nah, di sini saya akan bahas pertama transfer data. Transfer data itu ada berapa macam? Yaitu menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Yang kedua, lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Nah, yang ketiga ada menetapkan panjang data dan dipindahkan. Yang kelima, menetapkan mode pengalamatan. Yang keenam, tindakan CPU untuk melakukan transfer data. Nah, di sini ada operasi set instruksi untuk transfer data. Yang pertama, move, yaitu memindahkan word atau block dari sumber ke tujuan. Yang kedua, store, yaitu memindahkan word dari proses ke memori. Nah, yang ketiga ada load, yaitu memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat ada exchange. Exchange itu yaitu menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima clear atau reset, yaitu memindahkan word dari 0 ke tujuan. Yang keenam ada set, yaitu memindahkan word dari 1 ke tujuan. Yang ketujuh yaitu push, memindahkan word dari sumber ke bagian yang paling atas stack. Yang ke-9 yang ke-8 ada pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Nah, selanjutnya ada arithmetic. Arithmetic yaitu tindakan CPU untuk melakukan operasi arithmetic. Nah, bagaimana cara melakukannya? Ada 3. Yang pertama, transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua, melakukan fungsi dalam ALU. Yang ketiga, men-set kode-kode, kondisi, dan flag. Nah, apa saja operasi set instruksi untuk aritmatik? Ada ADD, yaitu penjumlahan. Ada subtract, yaitu pengurangan. Ada multiply, yaitu perkalian. Ada divide, yaitu pembagian. Ada absolute, ada negatif, ada decrement, ada increment. Nah, dari absolute sampai increment yaitu merupakan instruksi operasi tunggal. Nah, selanjutnya ada logika. Apa tujuan dari logika itu? Sebagai control system dan transfer control. Yang kedua, ada tindakan CPU sama dengan aritmatik. Nah, operasi set instruksi untuk operasi logikal yaitu ada AND, OR, NOT, XOR. Yang kedua ada compare, yaitu melakukan perbandingan logika. Yang ketiga ada test, yaitu menguji kondisi tertentu. Yang keempat ada shift, yaitu operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Nah, selanjutnya ada konversi. Apa tujuannya? Tujuannya itu ya sebagai tindakan CPU sama dengan arithmetic dan logikal. Nah, instruksi yang dapat mengubah instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalnya, mengubah bilangan desimal menjadi bilangan binar. Nah, apa saja operasi set instruksi untuk konversi? Yaitu, pertama translate, yaitu menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, ada convert, yaitu mengkonvert isi suatu word dari bentuk ke bentuk lainnya. Nah, selanjutnya yang akan dibahas oleh Fauzan Azim. Kepada Fauzan Azim dipersilakan. Baik,
Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Agung Surya Maulana mengenai tipe-tipe operasi. Selanjutnya yaitu input atau output. Di sini terdapat tindakan CPU untuk melakukan input atau output. Yang pertama, apabila memori MAPET atau I or O, maka menentukan alamat memori MAPET. Dua, mengawali perintah ke modul I/O, I or O. Dan operasi set instruksi input output ini, yang pertama, input berfungsi memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke tujuan. Yang kedua, output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat I/O. Yang ketiga, start I/O memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk mengawali operasi I/O. Yang keempat, test I/O memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan. Selanjutnya transfer control. Di sini terdapat CPU untuk transfer control, yaitu mengupdate program counter untuk subtrain, call atau return. Operasi set instruksi untuk transfer control ini, yang pertama ada jump atau cabang, pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Yang kedua, jump bersyarat, menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Yang tiga, jump sub atau yaitu melakukan ke alamat tertentu. Yang keempat, return, yaitu mengganti isi PC dengan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Yang kelima, execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Yang keenam, ada skip, yaitu menambahkan PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Yang ketujuh, ada skip bersyarat, yang berfungsi melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan persyaratan. Yang kedelapan, halt, menghentikan eksekusi program. Yang kesembilan, wait halt, atau yaitu melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Dan yang kesepuluh, no operation, yaitu tidak ada operasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu teknik pengalamatan. Ada 6 macam mengenai cara dalam mode pengalamatan. Yaitu yang pertama, immediate addressing. Yang kedua, direct addressing. Yang ketiga, indirect addressing. Yang keempat, register addressing. Yang kelima, register indirect addressing. Dan yang keenam, displacement addressing. Teknik pengalamatan yang pertama yaitu immediate addressing, merupakan bentuk pengalaman yang paling sederhana di mana operan benar-benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi operan, sama dengan file alamat. Umumnya, bilangan akan disimpan dalam bentuk komplement 2 dengan bit kiri sebagai bit tanda. Ketika operan dimuatkan ke dalam register data, bit tanda di register kiri hingga maksimum word data. Dan terdapat keuntungan dan kekurangan di dalam immediate addressing ini. Keuntungannya yaitu tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan, dan juga dapat menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Dan terdapat kekurangannya yaitu ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran file alamat. Yang kedua yaitu direct addressing. Cara ini merupakan cara yang baik digunakan pada komputer lama dan komputer kecil karena hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan sebuah kalkulus khusus. Terdapat kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya pada mode pengalamatan ini di mana field alamat berisi efektif address sebuah operan, dan kekurangannya yaitu keterbatasan file alamat karena panjang file alamat relatif lebih kecil dibanding panjang word. Selanjutnya yang ketiga, indirect addressing, merupakan mode pengalamatan secara tidak langsung di mana file mengacu pada alamat word di alamat memori yang pada giliran akan berisi alamat operan yang panjang. Yang keempat, register addressing. Register addressing merupakan suatu mode pengalamatan yang cara kerjanya hampir mirip dengan metode pengalamatan langsung atau direct addressing. Namun,
Perbedaan terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. File yang mereferensi register yang memiliki panjang 3 atau 4 bit sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 general purpose. Terdapat keuntungan dari mode pengalamatan register ini adalah diperlukan file alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Akses ke register lebih cepat dan pada akses ke memori sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Namun, adapun kelemahan dari mode ini yaitu menjadi terbatasnya ruang alamat. Yang kelima, register indirect addressing. Keterbatasan file alamat dibatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat diferensi makin banyak. Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengalamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tidak langsung. Yang keenam, displacement addressing. Mode ini yaitu dengan operan berada pada alamat A ditambah isi register. Pada mode ini terdapat 3 mode displacement yaitu relative addressing, base register addressing, indexing. Selanjutnya kesimpulan. Di sini dapat disebutkan bahwa instruksi mesin harus mampu mengolah data sebagai implementasi keinginan-keinginan kita. Terdapat kumpulan unit set instruksi yang dapat digolongkan dalam jenis-jenisnya, yaitu 1. Pengolahan data, data processing, 2. Perpindahan data, data movement, 3. Penyimpanan data, data strong, dan yang keempat, kontrol aliran program atau program flow control. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya dialihkan ke moderator. Baiklah, segini saja presentasi kami pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Stop rekaman.